Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik teman-teman semuanya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di video kali ini kita akan mendengarkan teman-teman ya, keunikan, keanehan Ba'lawi yang mereka mengklaim ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katanya keturunan dari Yaman. Subhanallah. Sampai Rasulullah diba'alawikan teman-teman. Ya, setelah kita mendengar makam-makam pahlawan nasional diba'alawikan, kemudian katanya para pejuang-pejuang pahlawan yang memerdekakan Indonesia adalah dari kalangan Ba'lawi. Nah, sekarang mereka mengklaim juga bahwa Rasulullah itu diba'alawikan juga. Rasulullah itu dari Yaman katanya. Luar biasa ya, Ba'lawi ya. Entah maunya apa ini teman-teman ya. Jadi dia mengunggulkan nasabnya, minta dihormati agar merekrut banyak jamaah, sampai mengklaim Rasulullah itu dari keturunan Yaman. Baik teman-teman, kita akan dengarkan pernyataan dari Pak Novel ya. Nanti diteruskan sama kawan Kabib satunya. Ini saya dikitari orang-orang ganteng, jadi kegantengan saya nggak kelihatan. Apalagi yang di sebelah kanan saya ini, wah, mundur teratur saya. Masya Allah, Muhammad bin Husain al-Habsyi. Nah, ini salatullah ala Tahal Yamani. Nabi Muhammad SAW adalah orang Arab, ya, orang Arab. Makkah dan Madinah. Lahir di Makkah, wafat di Madinah. Pertanyaannya, kenapa Habib Ali Habsyi radhiyallahu anhu bilang sholawat dari Allah semoga senantiasa tercurah kepada baginda Thaha, yaitu Nabi Muhammad SAW, Yamani, orang Yaman, ya, orang Yaman. Nah, ada yang nanya gitu, Bib, nggak salah nih Bib ini, Rasulullah kan Mekah, Madinah, Arab, kok dibilang orang Yaman gitu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu saya serahkan pada ahlinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Ini bagian yang susah-susah baru dilempar ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, jawabannya tapi pakai cerita sedikit boleh ya? Beberapa bulan yang lalu, alhamdulillah saya diizinkan oleh Allah ziarah ke Madinah. Ziarah ke Madinah. Waktu itu saya mau berkunjung ke rumah salah seorang ulama. Jadi karena niatnya bagus mau ketemu ulama, nyegat taksi di pinggir jalan. Kemudian setelah itu saya masuk ke dalam taksi itu. Kemudian di tengah jalan supir taksinya ngajak ngobrol saya. Lalu dia bilang, "Anta Yamani?" Saya jawab, "Ana Indonesia." Dijawab lagi sama dia, "La, anta Yamani." Dan saya jawab, "Ya, kakek saya dari Yaman, tapi saya kelahiran Indonesia dan saya orang Indonesia." Kemudian setelah itu dia bilang, "Loh, kalau kamu tuh orang Yaman, kamu harus bangga dengan Yamanmu." Dia bilang begitu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu adalah orang Yaman. Rasulullah itu adalah orang Yaman. Dia bilang, dari sekian banyak itu, ini sopir taksi saya sampai bingung. Alimnya luar biasa. Dia nerangkan
dalil kalau Rasulullah SAW itu orang Yaman itu dari ayat Quran ini, tafsirnya ini. Kemudian dari suku ini tafsir itu, ayat Quran, tafsir, hadis, syarah, itu sopir taksi. Saya bingung, ini kiai nyamar, mungkin saya diprank atau gimana, atau memang benar-benar orang alim ini. Itu sepanjang perjalanan itu dia sambil terangkan, ini ayat Quran, dan saya cek betul semuanya, nggak ada yang salah ayat Qurannya, dan tafsirnya semuanya betul. Nah, di antaranya, kenapa kok Nabi Muhammad SAW itu dikatakan Al-Yamani? Karena Nabi itu keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam itu ketika itu ditinggalkan sama ayahanda beliau Nabi Ibrahim bersama dengan ibunda beliau Siti Hajar ada di kota Mekah. Saat itu Mekah sepi. Kemudian akhirnya singkat cerita terjadilah proses bagaimana munculnya air Zam-Zam. Nah, setelah itu karena ada air, makanya kemudian burung-burung kan berdatangan. Nah, suku-suku kan akhirnya cari tempat di mana ada sumber air. Karena sumber airnya itu punyanya Siti Hajar dan Nabi Ismail, akhirnya mereka semuanya mau tidak mau seakan-akan kalau ngambil di situ ya mau nggak mau ngasih hadiah pada Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Dan di antara suku yang datang itu adalah suku Jurhum. Dan suku Jurhum itu berasal dari Yaman. Akhirnya Nabi Ismail itu menikah dengan suku Jurhum tersebut dan akhirnya lahirlah keturunan beliau, dan di antaranya adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya akhirnya Rasulullah SAW itu disebutkan juga beliau adalah Al-Yamani. Itu beliau adalah Nabi yang berasal dari Yaman. Dan saat ini alhamdulillah ajaran anak cucu Nabi SAW itu banyak yang berasal, anak cucu Nabi ini berasal dari Yaman. Bahkan Indonesia ini mungkin negara dengan anak cucu Nabi terbanyak di dunia. Perhatikan teman-teman, jadi aneh ya, luar biasa kedustaannya teman-teman. Katanya Nabi Muhammad SAW itu adalah asli orang Yaman. Karena pada waktu beliau Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk pergi singgah di padang tandus, yaitu di kota Mekah. Jadi ringkas ceritanya teman-teman ya, kata Ba'alawi ini bahwa Nabi Ismail alaihissalam itu nikah dengan suku Jurhum. Nah, suku Jurhum ini katanya dari negeri Yaman, sehingga dari keturunan pernikahan dengan suku Jurhum ini Nabi Ismail melahirkan banyak keturunan. Di antaranya nasab yang bersambung yaitu kepada Nabi Ismail itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ya, jadi ini klaim dia bahwasannya asal usul kenapa Nabi Muhammad itu asli dari Yaman, karena istri Nabi Ismail alaihissalam adalah dari suku Jurhum, sedangkan suku Jurhum ini adalah suku atau kabilah dari Yaman, sehingga dari keturunan inilah lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa ya Ba'alawi, ini berdusta. Baik teman-teman, apakah benar ya Nabi Muhammad itu dari Yaman? Apakah benar Nabi Muhammad itu adalah dari kalangan Ba'alawi? Maka jawabannya kita akan dengarkan ya dari pakar sejarah, ahli filologi, yaitu Dr.
Menachem Ali. Baik, kita dengarkan teman-teman jawabannya. Dia mengatakan bahwa istri Nabi Ismail yang kedua itu adalah berasal dari suku Jurhum. Suku Jurhum ini adalah masuk dalam wilayah Zaman. Apakah benar pendapat ini? Coba kita simak uraian dan keterangan dari Ustadz Menachem Ali. Nah, sekarang coba tadi Ali. Jadi informasi bahwa istri Nabi Ismail itu siapa, pasti nanti ini netizen akan bertanya-tanya, kok bisa sama seperti tradisi Islam? Inilah yang sedang kita bahas, ya. Coba lihat di Kitab Kejadian pasal 21 ayat 21. Kitab Kejadian pasal 21 Kitab ayat. Kejadian pasal 21 ayat 21. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Ulangi lagi pelan-pelan Pak Edi. Tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Nah, perhatikan di situ ya, ayat 21. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran. Pertanyaannya sekarang, siapa yang tinggal di padang gurun Paran? Ismail. Ismail. Karena ini ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Oke? Ya. Dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Siapa yang dimaksud ibunya ini, Pak Edi? Ibu Ibu Hajar. Ibu Hagar, ya. Ibunya Ismail, yakni Hajar. Dan ibunya mengambil seorang istri baginya, yakni bagi Ismail, seorang istri dari tanah Mesir. Itu kelahirannya ibunya. Iya, karena kita tahu Ismail putra dari Hagar, putra Ibrahim melalui ibu yang bernama Hagar. Hagar dari Mesir. Ya. Dan Hagar mengambil seorang istri bagi Ismail juga dari Mesir. Kenapa mengambil perempuan dari Mesir? Karena Hagar orang Mesir, dari keluarga Fir'aun. Karena Hagar itu disebut Bat Paro Hayeta. Hagar itu anak perempuan Fir'aun. Sedangkan istri Ismail itu dari keluarga besar dari Bunda Hagar. Berarti ibunya Ismail itu bukan seorang budak ya? Keturunan anaknya. Yang jelas ini bukan orang biasa, Pak Edi. Ini orang luar biasa. Makanya nanti Ismail itu melahirkan orang-orang luar biasa. 12 raja-raja besar. Maka sangat tidak masuk akal tiba-tiba Ismail menjadi orang penting karena melahirkan 12 raja kalau tidak ada kaitan dengan keluarga besar Fir'aun. Darah biru. Darah biru. Makanya sebelum ini saya uraikan, kita lihat cek dari pernyataan Rebai Saadia Gaon sendiri, yang sudah saya tulis di buku saya yang pernah kita bahas. Saya mengutip dari buku ini, Pak Edi, The Samaritan Version of Saadia Gaon's Translation of the Pentateuch. Jadi ini karya penting yang harus dibaca, baik itu Yahudi, Kristen, Islam, pasti baca buku ini yang sudah dikaji secara filologis oleh seorang filolog internasional yang bernama Tamar Zevi, ya. Buku ini diterbitkan di Leiden, penerbitnya nggak main-main, Pak Edi, Brill. Ya, berarti ini buku yang sangat akademik. Ini bukan buku abal-abal, Pak Edi. Ini buku yang betul-betul sahih, terakreditasi. Ya, terakreditasi secara internasional. Nah, ini ditulis dengan huruf Ibrani, ya. Tetapi bahasanya itu bahasa Arab, Pak Edi. Ya, bahasanya Arab tapi tulisannya Ibrani. Tidak semua orang bisa baca ini, Pak Edi. Ya, kecuali orang Yahudi Sefardi, orang Yahudi Mizrahi, orang Yahudi Falasa. Tapi kalau orang Yahudi Ashkenazi nggak bisa baca. Oh, yang keturunan bukan keturunan. Tapi kalau Yahudi Mizrahi bisa baca, Sefardi bisa baca. Karena ini huruf Ibrani tapi bahasanya Arab. Kita lihat ya, Kitab Kejadian pasal 21 ayat 21. Nah, kita lihat di sini ya. Ayat 21. Di sini disebutkan ya. Di sini ada huruf Waf, huruf Sameh, huruf apa? Huruf Kaf,
ada huruf nun safid ya. Kalau kita menyebutnya huruf kaf bahasa Arab itu ya. Kalau dibaca wasakana fi bariyah al-Hijaz, disebutkan al-Hijaz. Di situ ada nggak kata al-Hijaz? Nggak ada. Disebutkan apa? Gurun Paran. ya. Bariyah itu sama dengan padang gurun. Al-Hijaz, ya Al-Hijaz. Kata Hijaz ya. Jadi kawasan Hijaz, di situ Paran. Jadi dalam tradisi Yahudi, Paran itu maksudnya sama dengan Hijaz. Hijaz. Al-Hijaz di sini. Ya, disebutkan Alef, Lamet, Het, Gimel, Alef, Zain. Kalau dibaca Al-Hijaz. Saya ulangi lagi. Wasakana fi bariyah Al-Hijaz fa'akhadat lahu. Kalau diterjemahkan wasakana, dan dia tinggal fi bariyah, di padang gurun Al-Hijaz, yakni Ismail tinggal di padang gurun Al-Hijaz. Fa'akhadat lahu, maka diambil baginya ummuhu imra'ah. Jadi ibunya itu mengambil baginya untuk dia, maksudnya untuk Ismail, imra'ah, seorang perempuan, min, dari, ini ada Bilad al-Misra, Balad al-Misra, jadi negeri Mesir. Jadi kalau di situ disebutkan Paran, ya disebutkan Paran, itu maksudnya sama dengan Al-Hijaz, Kota Hijaz ya. dan diambil seorang perempuan sebagai istri dari Ismail. Memang tidak disebutkan nama perempuan itu siapa, tapi disebutkan padang gurun Paran sama dengan padang gurun Al-Hijaz. Ini kalau kita lihat dari Targum Sa'adiyah Gaon ya. Sedangkan dari Targum atau yang kita sebut sebagai Targum Yonatan bin Uziel, ada penegasan nama. Ini abad pertama Masehi, sebelum munculnya Islam, Al-Quranul Karim ya. Disebutkan ini kata-kata yang hampir sama. Wayatif bemidbera, disebutkan Deparan. Jadi dia tinggal di kawasan Paran. Unesif Itiyat Adisha. Kemudian dia memperisti seorang perempuan yang bernama Adisa. Wetarba Unesivat leh imeh yat Fatimah. Oh, namanya Fatimah. Kemudian ibunya mengambil bagi dia, untuk dia Ismail, immah ibunya Yat Fatimah. Ini disebutkan Fatimah. Jadi setelah punya istri yang bernama Adisha, maka diganti ya dengan perempuan lain yang namanya Fatimah. Yang dari Mesir itu berapa? Ya. Iteta Me'ara Demitrim dari tanah Mesir. Ini ditulis pada abad pertama ini ya? Abad-abad awal Pak ini. Sebelum Al-Quran ada, Islam ada ini ya? Iya. Ada orang yang berkata begini, ini karena pengaruh Islam. Ada yang berkata begitu. Namanya pakai karena Islam. Nggak mungkin muncul nama Fatimah di situ. Tapi jelas ini tertulis Fatimah. Tertulis ini. Siapa yang bisa baca tulisan Ibrani pasti bisa baca ini Fatimah. Ya, Fatimah. Padahal ditulis sebelum Islam. Iya, nama istri Ismail disebutkan namanya secara harfiah Fatimah. Dari tanah Mesir. Dan kita tahu ini apakah memang pengaruh dari Islam? Bukan, Islam belum ada. Islam belum ada, Al-Quran belum diturunkan, Nabi Muhammad belum dilahirkan. Tapi kenapa bisa muncul nama Fatimah? Berarti nama Fatimah itu bukan nama yang baru muncul di era Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan asli Arab ya berarti ya? Iya. Nama putri Nabi siapa? Putri Nabi pertama. Nama putri Nabi ada namanya Fatimah. Iya. Ya.
Tapi apakah nama Fatimah itu baru muncul zaman itu? Enggak. Enggak. Ternyata tantenya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istrinya Abu Thalib bernama siapa? Fatimah. Abu Thalib, ya. Iya. Jadi istrinya Abu Thalib itu bernama Fatimah. Artinya sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama Fatimah itu sudah menjadi tradisi. Populer, ya. Populer. Di kalangan Bani Hashim, di kalangan bangsa Arab, di kalangan keturunan Ismail, nama Fatimah itu populer. Kenapa populer? Karena mengikuti jejak dari Ismail, nenek moyangnya. Karena nama istri Nabi Ismail namanya Fatimah. Hanya beda cara pelafalan. Di sini tidak disebut Fatimah tapi Fatimah. Mau disebut Fatimah, mau disebut Fatimah, itu bukan sesuatu yang mustahil. Tapi intinya kalau ada yang berkata nama Fatimah itu karena pengaruh Islam, karena istilah nama Fatimah baru muncul zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena putrinya bernama Fatimah. Ini kesalahan yang sangat fatal. Kenapa? Karena ada argumentasi sebelum kelahiran Sayyidah Fatimah alaihissalam, keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada perempuan-perempuan lain sebelum itu yang juga bernama Fatimah. Iya. Iya kan? Tantenya tadi itu Tantenya juga bernama Fatimah. Kalau yang istri pertama yang disuruh pisah tadi namanya siapa tadi, Pak? Kalau di sini disebutkan Adisha. Oh, disebutkan di situ. Adisha, namanya Adisha. Kemudian disuruh mengganti orang Mesir ini. Iya, kemudian digantikan oleh Fatimah atas saran dari Ibrahim alaihissalam, dan itu dilakukan oleh ibunya dari keluarga Fir'aun. Berarti 12 raja ini dari keturunan dari Mesir ini, ya? Iya. Dan itu dokumen Yahudi, ya. Ini tidak pernah dibaca di kalangan ulama kita. Baik teman-teman semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Jelas teman-teman ya. Jadi istri dari Nabi Ismail alaihissalam itu dari bangsawan Mesir, teman-teman. Karena yang mencarikan istri untuk Ismail ibunya sendiri, yaitu Hajar. Dan ternyata Hajar itu bukan budak. Hajar itu masih orang bangsawan, seorang putri bangsawan di Mesir, di kerajaan Fir'aun di waktu itu, ya. Jadi bukan sembarangan. Nah, Hajar ini karena dia istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Hajar ini pula yang mencarikan istri untuk Nabi Ismail, putranya. Dari situlah lahir silsilah keturunan Nabi Ismail alaihissalam, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi disebutkan bahwasanya istri dari Ismail itu bernama Fatimah. Dan luar biasa ya, ternyata nama Fatimah ini sudah ada sejak dulu, teman-teman. Bahkan di zaman Nabi Ismail, istri Ismail namanya Fatimah. Ya, jadi makanya Nabi kita alaihissalam putrinya dinamakan Fatimah. Ya, karena mengingat, ya, luar biasa nama Fatimah ini menjadi nenek moyangnya di zaman dulu sudah populer. Jadi jangan kayak Habib tadi, ya, mengatakan bahwasanya istri Nabi Ismail itu dari Yaman, dari suku Jurhum. Jurhum dari kabilah Yaman. Ya, dalilnya mana? Dalilnya dari sopir taksi. Aneh ya, sopir taksi dijadikan dalil kalau Nabi Muhammad itu keturunan Yaman. Ya, kalau begitu caranya, semua mau diba'alawikan. Apa maksudnya di sini, teman-teman? Apa maksudnya? Semua mau diba'alawikan. Ya, semua orang biar percaya kalau kita itu benar-benar keturunan Rasulullah. Maka wajib kalian hormati, wajib kalian hargai. Kalian harus ta'zim kepada kami, karena kami keturunan Nabi. Intinya kan seperti itu. Mencari apa? Membela nasabnya agar minta dihormati sama pribumi. Anehnya dalilnya apa? Dalilnya adalah sopir taksi. Kacau, teman-teman ya. Maka ini perlu kita belajar sejarah, teman-teman ya, biar tidak tertipu dengan kedustaan dari
kalangan Ba'alawi. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.